함께 보시죠. Halo guys, berjumpa lagi dengan Trans Korea. Kali ini akan membahas episode kedua Bloody Heart. Setelah Yeojung selamat dari kebakaran yang dibuat oleh putra mahkota agar dirinya selamat, dengan segera dia menuju tempat di mana tumpukan mayat-mayat korban kebakaran dan menemui ayah orang tuanya. Namun dengan segera seorang laki-laki mencegahnya untuk tetap bersembunyi dan datang ke kota untuk menuntut balas dengan apa yang terjadi pada orang tuanya. Dan disinilah putra mahkota dan Joyoung selalu memadu kasih setiap tanggal 15 bulan terang agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan disinilah dia memberikan kipas kepada putra mahkota yang disertai dengan puisi untuk mengungkapkan isi hatinya dan juga berterima kasih kepada putra mahkota karena telah menyelamatkannya. Sedangkan salah satu Kasim yang mengawal putra mahkota merupakan anak buah Dewan Kiri Pak Gitwo segera melaporkan apa yang telah dilakukan selama ini oleh putra mahkota. Dan saat itu pemilihan ratu segera akan dilaksanakan, maka Menteri Perang pun sibuk menyuruh putrinya yaitu Yeonhae untuk mengikuti pemilihan ratu. Namun dengan cepat Yeonhae segera menolaknya dan dia bertekad untuk tidak menikah, dan hal ini pun didengar oleh Joyoung. Saat akan ke istana, Yeonhae tiba-tiba diserang, namun itu hanyalah siasat dari putra mahkota agar dia jatuh hati. Setelah berpura-pura untuk menyelamatkan Yeonhae, maka putra mahkota mengatakan agar dia mengikuti pemilihan ratu karena dia ingin menikah dengannya. Sedangkan Yeojung saat itu yang sudah janjian dengan putra mahkota Lee Tae ingin segera pergi ke jembatan tempat di mana dia selalu bertemu, namun dicegah oleh Im Ji-san dan sudah mengutus orang untuk mengatakan bahwa Yeojung tidak ingin bertemu. Saat itu Kasim Sang merasa curiga saat para pelayan menjatuhkan sesuatu di depan tempat putra mahkota tidur, namun dengan segera Kasim Jung keluar dan mengatakan untuk tidak mengganggu putra mahkota. Saat itu Yeojung tetap saja pergi ke jembatan, namun ternyata putra mahkota masih menunggunya. Hingga akhirnya Yeojung pun mencium pipi putra mahkota. Namun tiba-tiba saja kawan-kawan Yeojung datang dan memberi kabar bahwa putra mahkota akan dinikahkan dengan ratu yang sedang ada di pavilion, yaitu keponakan Dewan Kiri Pak Gitwon. Dan hal itu pun telah didengar oleh putra mahkota, namun dengan segera putra mahkota memarahi Yeojung untuk tidak terlibat dengan urusan pemilihan ratu. Hal ini pun membuat Yeojung bingung, dan di sini Yeojung belum mengetahui bahwa orang yang dicintainya dan telah menyelamatkannya adalah putra mahkota Lee Tae. Sedangkan Dewan Kiri Pak Gitwon mengadakan rapat dengan para menteri bawahnya untuk mengumumkan kepada para menteri bahwa mereka harus tunduk dengan aturan oleh Ibu Suri. Dan sepertinya selain ada kerjasama antara Ibu Suri dengan Dewan Kiri Pak Gitwon, mereka juga ada kisah asmara yang belum terungkap. Namun ada juga beberapa menteri yang tidak setuju apabila harus tunduk terhadap perintah Ibu Suri. Namun hal itu didengar oleh Pak Gitwon, maka seketika aset hartanya pun akan disita oleh kerajaan. Dan tibalah pemilihan ratu telah dimulai, sehingga para calon ratu datang ke istana untuk melakukan pembelajaran yang dipimpin oleh Ibu Suri. Begitu juga
Berbeda dengan Yonhye, dengan senang dia datang ke istana dan ingin menjadi ratu karena telah jatuh hati kepada putra mahkota. Namun tiba-tiba saja dia dibuat kesal karena salah satu keponakan dari Dewan Kiripa, Kitwo, tidak hadir. Namun Ibu Suri tidak memarahinya dan justru terlihat diistimewakan. Aksi Dewan Kiripa, Kitwo yang ingin menjadikan keponakannya sebagai ratu akhirnya sampai ke telinga putra mahkota dan hal ini membuatnya sangat marah. Dan dengan seketika dia membuat rencana untuk menjebak menteri perang dengan memperalat anaknya Yonhye agar dia mau berpihak kepadanya. Dengan cara mengirim surat kepada Yonhye, putra mahkota menemui Yonhye di sebuah paviliun dan hal itu seketika diketahui oleh ayah Yonhye. Dengan cepat ayah Yonhye dan pasukannya datang ke tempat di mana anaknya menemui seorang laki-laki yang sebenarnya adalah putra mahkota. Dengan cepat perkelahian pun terjadi antara pasukan putra mahkota dengan pasukan menteri perang. Namun dengan segera ayah Yonhye menyadari bahwa yang diserang adalah anak buah putra mahkota. Dan disinilah putra mahkota meminta agar anak dari menteri perang menjadi ratu dan berpihak kepadanya. Namun hal lain terjadi dengan Yojung, di mana ada sekelompok bandit yang ingin merampas barang-barang milik Yojung. Yojung sendiri setelah menerima surat, dia segera pergi ke hutan dan hal ini pun diketahui oleh putra mahkota. Maka dengan cepat putra mahkota segera bergegas pergi untuk menyelamatkan Yojung di dalam hutan tersebut sebelum dia diculik dan disakiti oleh para bandit-bandit itu. Dengan cepat putra mahkota menaiki kuda dan keluar lewat lorong persembunyian untuk menyelamatkan Yojung. Hingga akhirnya dia menemukan Yojung dan mengalahkan bandit-bandit itu. Namun tiba-tiba saja anak panah dari arah atas melukai pergelangan tangan putra mahkota. Dengan cemas Yojung segera mengobatinya dan mengatakan kepada putra mahkota untuk segera menikahinya. Namun putra mahkota menolaknya dengan mengatakan bahwa dia sudah memiliki tunangan. Dan sepertinya orang yang menjebak putra mahkota adalah Dewan Kiripa, Kitwo, karena dia sudah mengetahui bahwa dia memiliki kekasih. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap nantikan video berikutnya dari Trans Korea. Jangan lupa subscribe-nya. Sarang.